Kalau saya bilang ini bagus, saya bisa lihat grafiknya. Ya, grafiknya kayak gunung. Sebenarnya kalau kamu mau bicara fotografi, paling bagus kalau kamu bisa bikinnya kayak begini. Tapi ini susah, nggak gampang bikin kayak begini. Ini sudah benar, sekali lagi ini sudah benar, tapi kalau kita bicara dari segi harga, ya, dari segi harga, saya sebagai perusahaan 3D yang cukup terkenal di secara internasional, otomatis saya juga banyak dapat tawaran subkontraktor, ya, yang orang-orang yang menawarkan jasa subkonnya ke kita, entah itu dari Eropa Timur, India, atau any other country, ya, kurang lebih seperti ini, dan harganya murah banget. 150-200. Cuman itu lebih kelihatan agak kartunis dan terlalu terang semua. Tapi kalau ini kan dramatis. Jadi menangnya ini depth-nya kelihatan, shadow highlight-nya. Tapi yang saya maksudkan adalah kondisi raw rendernya. Jadi kayak masih ada raw. Nah, ini bisa kita touch up cukup banyak, ya. Jadi possibility-nya luar biasa bagus. Saya akan jauh lebih bisa berkreasi kalau saya ada entah itu render elemennya, entah itu CXR-nya, karena saya tahu Maria pakai Corona, ya. Tapi anyway, dan kalau kita bicara desain-desain seperti ini, kayak desain-desain Skandinavian, kita bisa lihat bahwa ini, perhatikan, untuk desain Skandinavian, kebanyakan yang salah, orang salah itu di lantai, ya, di mana yang dilakukan sama Maria ini udah keren banget, ya. Yang dilakukan sama Maria ini keren banget. Kenapa? Ya, lantai-lantai Skandinavian itu kurang lebih seperti ini. Jadi nggak sampai bener-bener refleks sampai gimana, seperti itu. Tapi kalau ini kita ngelihatnya di sini ada jendela, kemudian light source-nya bener-bener dari sini terang, dia baru akan keluar highlight-nya. Tapi kelihatan rustic, ya. Jadi ya ini detailnya untuk tekstur kayunya udah benar, so nothing to worry untuk itu. Bisa di enhance sedikit, tapi cukup pakai render element nantinya. Nggak perlu pakai balik ke renderannya, ya. Cuman pakai render element aja cukup. Cuman selama ini kan kalian kalau pakai render element paling cuman sekedar ditambahin begitu aja. Jadi nanti di sini nanti akan saya demokan dari sun-nya, yang nanti mungkin bisa diimplementasi pada saat pakai reflection, ya, reflection map-nya khusus bagian lantai. Kalau ada multimate-nya akan lebih bagus, ya. Saya tidak terlalu suka pakai material ID atau apa karena darurat baru saya pakai. Kalau enggak ya enggak, tapi selalu akan ada pada saat setiap kali saya ngerender biasanya. Jadi di sini kita lihat kalau pakai cara biasa gimana kita bisa ini, ya, enhance. Ini akan saya copy aja, yang ini tak biarkan untuk raw-nya sebagai pembanding nanti. Jadi ini saya coba dulu, ya. Karena sebelum walaupun belum di post pro ini nggak sampai super saturated, jadi sebetulnya enak. Cuma saya kepingin tahu apakah bisa saya enhance, ya. Most likely selalu pasti ada ruang untuk improvement, ya. Cuman kenapa kalau saya bilang ini bagus, saya bisa lihat grafiknya, ya. Grafiknya kayak gunung. Sebetulnya kalau kamu mau bicara fotografi, paling bagus kalau kamu bisa bikinnya kayak begini. Tapi ini susah, nggak gampang bikin kayak begini. Kalau kamu fotografi, moto, pakai auto exposure, ya keluarnya pasti begini. Jadi pilihannya antara begini, saya bikin anu dulu, ya, kayak gini. Jadi kalau kita bicara histogram kan gini. Jadi kalau kita bicara histogram, nah ini kan midtone nih. Ini shadow, ini highlight, ya kan? Antara shadow ke midtone, ya ini in between, ya. Kayak kalau yang tadi kan saya bilang punyanya Melisa kan, dia grafiknya kan begini. Nah, punyanya siapa tadi? Pokoknya yang grafiknya di sini di mana antara highlight sama midtone, ya punyanya Melisa. Jadi ini kan midtone, nah ini shadow, ini shadow kan. Nah, kalau di sini berarti dia ngumpul di sini puncaknya,
Kamu bisa lihat juga ini masanya banyak di sini, ya kan? Kayak begini, ini masanya di sini banyak. Berarti kan dia di antara midtone sama highlight, midtone sama shadow. Jadi kayak ketemu di satu titik. Nah ini kalau kamu pakai curve ataupun level, itu akan susah sekali mecah antara shadow sama highlightnya. Makanya tadi midtone-nya diangkat semuanya terang, termasuk shadow-nya. Shadow-nya dikontrasin, midtone-nya juga ikut kontras banget, kayak gitu. Ya itu yang jadi masalah. Tapi kalau posisinya kayak punyanya Maria begini, lain cerita. Kalau punya Maria begini, ini seperti ini. Nah, kalau kayak begini, itu mau dibawa ke sini gampang, dibawa ke sini gampang. Ya. Tapi kalau untuk 3D ini bisa dikatakan cukup rare kalau orang itu suka sesuatu yang kontras. Contoh kayak saya. Saya ini suka sekali yang kontras dulunya. Jadi suruh bikin grafik kayak gini itu udah setengah mati. Sekarang nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. Ada satu lagi grafik yang bagus. Jadi kalau kepingin tahu, jadi kalau ini ya Nelson ya, kakek guru kalian, hampir semua renderannya dia itu seperti ini. Sama satunya lagi begini. Itu renderannya dia itu selalu kalau saya lihat histogramnya hampir semuanya begini. Jadi kalau kayak begini berarti kamu bisa ngerti kan? Ya, kebalik gunungnya. Jadi kalau kayak punyanya Maria karena posisinya di tengah, jadi kesannya itu rata semua, enak dilihat, soft. Tapi kalau begini, yang terjadi apa? Berarti shadow-nya gelap, kontras, highlight-nya kontras. Paham ya? Untuk melihat histogram ya. Seperti ini ya. Ini penting, ya, penting sekali. Nah, terutama hal ini lebih penting lagi kalau misalnya kasusnya kayak punyanya Budi Setio. Jadi kalau misalnya bukan kasus spesifik, tapi kalau kalian lihat punyanya Budi Setio, proyek dia kan kebanyakan punya proyek dari punyanya atasannya, di mana kebanyakan kayak eksterior yang kayak master plan, high rise, ya kan, kemudian banyak tanamannya, gunung, kemudian ada lautnya. Nah, apalagi kalau malam. Ya, pokoknya yang kompleks, scene kompleks kayak gitu, itu akan sangat susah untuk dikontrol kalau kalian tidak mengerti hal-hal ini sebetulnya nantinya. Tapi kalau mengerti ini, kamu langsung bisa menganalisa, oh berarti scene-ku ini posisinya di sini. Jadi untuk paling gampang sebetulnya dibikin begini dulu. Kalau mau enak. Tapi kalau sudah ahli, sekali lagi, kamu ngelihat renderanmu ada yang terlalu begini, kamu udah tahu apa yang harus dibenerin. Tapi ini sebagai alat bantu, tapi bukan yang utama. Ya, saya enggak mau kalian utamanya di sini. Ya, kalau enggak nanti ini akan jadi super technical. Saya enggak mau. Saya kepingin kalian ngelatih mata. Itu yang penting, ya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.